nih dari topik mobil listrik yang beranggotakan Usul Fiza, Adelia Apriliani, Dina Mariana Saingo, dan yang terakhir adalah Arnoldos Jansen Jomantoro, Duta Pratama. Baik teman-teman, di sini kami akan membahaskan terkait tentang visi misi purpose mengenai mobil listrik. Yang pertama, visi mobil listrik yaitu mobil yang menghemat pengguna bahan bakar. Tanpa bahan bakar, membuat energi listrik bisa ramah lingkungan serta bisa untuk melakukan pembayaran pajak yang murah. Dan yang kedua adalah misi terkait tentang mobil listrik. Misi kami akan membahaskan terkait tentang memperkenalkan mobil listrik. Yang kedua, cara pengisian mobil listrik, manfaat mobil listrik. Dan yang selanjutnya adalah mengenai purpose kami terkait tentang mobil listrik, yang mana mobil listrik ini adalah salah satu bagian dari kendaraan yang memudahkan dan menjadikan sebagai kendaraan yang ramah lingkungan serta bisa mengurangi emisi yang lebih mudah dan juga aman. Sehingga di sini nanti untuk pembahasannya akan dibahaskan oleh teman-teman kami yang mengenai untuk memperkenalkan mobil listrik dibahas oleh Kak Dina. Mengenai pengisian mobil listrik akan dibahaskan oleh Kak Arnoldos dan manfaat mobil listrik akan dibahaskan oleh Kak Adelia. Untuk pembahasannya saksikan untuk video selanjutnya. Hai para penggemar mobil listrik. Di sini saya akan memperkenalkan tentang mobil listrik. Seperti yang kita ketahui saat ini di Indonesia sudah banyak orang yang menggunakan kendaraan mobil listrik. Jadi di sini saya akan membahas tentang mobil listrik. Semakin canggihnya teknologi kini akan hadir transportasi yang ramah lingkungan dan menjawab tantangan pengurangan emisi, yaitu mobil listrik. Yang mana mobil listrik ini adalah bagian dari inovasi pengembangan teknologi dan pembuatan kendaraan listrik. Ada 3 komponen utama pada mobil listrik yang bekerja pada harmoni, yaitu yang pertama, baterai, yang kedua, sistem kendali elektronik atau kontrol, yang ketiga, serta motor elektrik atau drive. Jadi, cara kerjanya cukup sederhana. Baterai sebagai sumber energi memberikan daya pada motor elektrik yang bertugas untuk menggerakkan mobil. Sementara sistem kendali elektronik mengatur keseluruhan operasi. Yang menguji keamanan baterai yang berdasarkan kriteria, yaitu yang pertama, korslet atau mengurangi ledakan dan kebakaran. Yang kedua, kedap debu atau tahan debu. Yang ketiga, kompresi baterai atau tahan baterai. Yang keempat, tahan korosi dan air garam. Yang kelima, terendam dalam air. Yang keenam, kebakaran. Yang ketujuh, tabrakan. Yang terakhir, guncangan. Manfaat mobil listrik yaitu yang pertama, tidak menghasilkan emisi dan ramah lingkungan. Daya tarik penggunaan mobil listrik salah satunya tidak menghasilkan emisi. Karena tidak menghasilkan emisi, maka mobil ini ramah terhadap lingkungan. Yang kedua, suara mobil yang tidak bising. Hal ini dikarenakan mesin dan bahan bakar yang digunakan lebih senyap, sehingga pada saat mengemudi, pengguna menjadi lebih nyaman. Yang ketiga, perawatan yang mudah dan simpel. Karena mobil ini tidak memiliki sistem pembuangan, maka cukup dengan melakukan pengecekan secara rutin dan berkala pada komponen mobil, maka mobil sudah terawat. Yang keempat, mobil ini memiliki akselerasi yang cepat. Selain unggul dalam segi perawatan dan bahan bakar, mobil ini memiliki akselerasi yang cukup mumpuni. Bahkan beberapa perusahaan mendesain mobil listrik dengan akselerasi sekitar 3 detik untuk kecepatan 100 km per jam. Yang terakhir, hanya memerlukan isi baterai. Bagi pengguna mobil listrik, tidak perlu lagi mengantri di pom bensin untuk membeli bahan bakar, karena mobil ini hanya memerlukan isi baterai. Saya akan menjelaskan tentang cara pengisian mobil listrik. Pengisian baterai mobil listrik ini sangat fleksibel, dapat diisi mulai dari 0 sampai 80% hanya dalam 30 sampai 45 menit dengan gaya pengisian
kWdc. Saat terisi penuh, maka mobil listrik dapat menempuh jarak 337 km dengan tenaga yang dihasilkan mencapai 149 PS dan torsi puncaknya adalah 350 km. Oke, baik, itulah pembahasan dari materi kami tentang mobil listrik. Kami ucapkan terima kasih.